Kehamilan Ashanti yang telah memasuki usia 7 bulan memang menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Bagaimana tidak, sempat mengalami keguguran hingga menjalani pengobatan rutin ke Singapura, inilah buah kesabaran istri Anang Hermansyah. Bahkan bayi Ashanti ini santer disebut-sebut sebagai bayi super mahal. Lantaran dalam menjalani perawatan kehamilannya, Ashanti harus pulang pergi Jakarta, Singapura. Lantas bagaimana kondisi sang jabang bayi yang kini sudah memasuki bulan ketujuh? Perkaranya UGB itu kan diputus oleh Majelis Hakim tuh 6 bulan ya. Terhadap putusan itu penuntut umum kan menerima terhadap putusan itu. Kemudian juga pihak terdakwa juga menerima. Berarti kan secara judis putusan itu diterima oleh kedua belah pihak ya. Berarti kan inkrah bisa dilaksanakan eksekusi. Kemudian terhadap UGB itu dia harus menjalani 6 bulan kan gitu. Dihitungnya sejak yang bersangkutan ditahan yaitu 5 Mei. Ya, berarti 5 Mei kalau dihitung 6 bulan berarti kan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti keluar yang bersangkutan kurang lebih awal bulan November. Kita yang jelas yang lebih tahu adalah LP kan gitu. Kabar bebas tanpa syaratnya Guntur Bumi yang memang telah dibantah oleh pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tentu membuat keluarga dan korban merasa lega. Pasalnya, sebelum kepastian itu sampai ke telinga mereka, keluarga korban sempat dibuat berang dan tak terima jika memang kabar kebebasan Guntur Bumi itu benar adanya. Lantas benarkah jika hukuman 6 bulan penjara bukanlah akhir dari kisah sepak terjang Guntur Bumi? Pasalnya, ada sejumlah laporan lainnya yang kini sedang diproses oleh pihak yang berwajib. Yang laporan lainnya memang masih ada beberapa, ya, ada yang sudah diselesaikan oleh mereka, artinya dengan penyelesaian mediasi, ada yang belum. Yang belum nanti akan kita teliti kembali. Manakala ada unsur atau cukup unsur pasal pidana, buktinya ada, saksinya ada, dan bisa dikompulasikan ya untuk disidik menjadi bekas perkara, kita akan lakukan. Walaupun yang bersangkutan sudah divonis berapapun itu. Kasusnya tuh banyak sekali ya. Ya kasusnya kan banyak sekali. Tapi kenapa divonisnya cuman hanya nggak seadil-adilnya lah ya. Nah ya kalau saya sih ya memang harus dihukum yang seberat-beratnya lah ya. Soalnya kan nggak sesuai dengan kasus-kasus dia yang berlapis-lapis itu ya. Ya itu tuh perlu hukuman yang seberat-beratnya. Dia sampai dituntut cuman bebas begitu aja. Waduh itu kurang adil. Kurang adil. Mudah-mudahan Allah lebih menghukum lagi nanti. Mudah-mudahan Allah lebih menghukum lagi nanti. Saya minta di warga negara Indonesia ini mohonlah keadilan tuh ditegakkan dengan setegak-tegaknya dan seadil-adilnya. Kisah yang juga jadi diperbincangkan belakangan ini dan ramai diberitakan hadir dari pasangan David Noah dan Gracia Indri. Tanpa banyak yang tahu sebelumnya, sejauh ini ternyata telah mempersiapkan langkah mereka menuju kursi pelaminan. Bermula dari perkenalan keduanya, lewat perantara Indra Bekti 2 tahun lalu, David dan Gracia rupanya baru beberapa bulan terakhir menjalin cinta. Bahkan rencana pernikahan yang akan digelar di penghujung tahun ini tentu saja membuat banyak orang bertanya-tanya, mengapa semuanya terkesan begitu cepat dan tiba-tiba. Gimana ya, kita tuh hubungannya berteman sangat baik. Itu dari udah lama, kenalnya dari 2 tahun yang lalu. Itu di satu acara, waktu itu saya lagi ngobrol sama Indra, kebetulan Gracia sedang bawakan acara juga sama Indra. Terus kita habis itu berteman biasa, lalu kerasa ada chemistry dan lain-lainnya itu ya baru beberapa waktu belakangan. Bekti yang memperkenalkan aku dengan David. Bekti, gua ngomong lo yang kenalin, jadi ntar lo diwawancara lagi. Ya, lumayan kan. Kliknya tuh luar biasa. Cepatnya memang ditulisnya begitu cepat gitu. Tapi ya itu yang tadi kita bilang bahwa ini jalan Tuhan. Aku sama Cindy, ini Indra Bekti ya gitu. Oh iya thank you ya. Thank you bro katanya. Terus dapat salam dari Gracia, aku bilang gitu. Oh iya. Ya thank you ya, katanya salam balik ya. Itu aja sih.
Sudah minggu depannya lagi aku ketemu sama Gracia, gimana lu udah SMS belum atau apa gitu kan ya. Udah sih, tapi ya gitu kayaknya orangnya dingin deh, kayaknya orangnya nggak terlalu minat kali ya sama gue gitu. Coba aja dulu kali gitu kan. Kebersamaan dan kedekatan David dan Gracia yang tak terendus banyak orang dan media ini tentu saja mengejutkan banyak pihak. Tidak hanya proses pacaran dan lamaran saja yang dilakukan secara diam-diam. Berbagai persiapan pun rupanya telah dicicil pasangan ini sejak jauh-jauh hari. Sebut saja soal rencana pemberkatan dan resepsi pernikahan yang akan digelar di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat, ternyata telah dirampungkan persiapannya sekitar 60%. Lalu akan seperti apa pasangan ini merayakan cinta yang akan digelar tanggal 28 Desember nanti? Lantas benarkah jika sosok David telah membuat Nevo Setianingrum, Ibunda Gracia merasa srek daripada mantan kekasih Gracia yang dulu? David lebih apa ya? Mungkin lebih srek, terus gerejanya mungkin yang nggak biasa kita di Jakarta, mungkin bisa lebih kelihatan apa ya? Mungkin seniman jadinya berpikir pingin sesuatu yang lebih asik gitu aja sih mungkin ya. Persiapannya udah 60%. Pada asalnya bakal di mana sih, Mas? Di Bandung. Kita sudah mencari tanggal baik, kemungkinan di tanggal 28 Desember tahun ini. Mudah-mudahan didoakan aja sampai tanggalnya nanti berjalan dengan baik, semuanya lancar, gak ada hambatan apa. Enggak sih, kalau adat sih enggak, kita internasional aja. Nggak ada Sunda-Sunda. Enggak sih, enggak ada, cuma tempatnya aja di daerah sana. Udah siap berarti nih? Harus siap, didoakan mudah-mudahan siap terus. Dua bulan jelang kelahiran anak pertamanya, Ashanty benar-benar berbahagia. Lalu seperti apa perkembangan calon bayi super mahal Ashanty di usia kehamilan yang kini memasuki bulan ke-7? Jangan kemana-mana pemirsa, kita saksikan kisah sesaat lagi tetap di Celeb on Cam. Kebahagiaan benar-benar singgah dalam keluarga Anang Hermansyah, Ashanty. Pasalnya, tak lama lagi keluarga ini akan kehadiran seorang bayi yang diprediksi berjenis kelamin perempuan. Sadar kehamilannya sudah semakin membesar, Ashanty pun memilih untuk mengurangi aktivitas panggungnya dan lebih memilih untuk menghabiskan waktunya di rumah. Dan untuk membunuh rasa bosannya, Ashanty pun coba membuat kue coklat spesial yang ia beri nama Coklat Made Cake ala Ashanty. Maka seperti inilah kesibukan Ashanty saat ia mempersiapkan hingga menghidangkan kue istimewa untuk keluarga tercinta. Nama kuenya Coklat Mud Cake ala Ashanty. Jadi ini air panas nanti. Ini dikasih kayak gini tuh, kosong kan. Buat nanti dilelehin dah. Nyalain api kecil aja mbak. Ini dilelehin jadi coklat bubuk, coklat batang, mentega, gula halus, sama tadi kopi dan coklat bubuk. Udin. Siap? Yeay. Enggak. Udah, jangan banyak kebanyakan. Udah, Mam, udah, jangan banyak kebanyakan. Ya. Ini panas banget. Ya. Lihat dulu aja, cobain dulu lihat. Gimana? Adria, bikinan bunda? Harus makan abis ya. Holy shit. Cobain jujur, enak apa enggak? Gimana Bang? Enakan yang di toko kayak bikinan bunda nih, Mas. Lebih enak kan daripada kemarin? Kapan bikin? Barusan bikin. Dia makan. Enak banget.
Kehamilan Ashanti yang telah memasuki usia 7 bulan memang menjadi kebahagiaan tersendiri baginya. Bagaimana tidak, sempat mengalami keguguran hingga menjalani pengobatan rutin ke Singapura, inilah buah kesabaran istri Anang Hermansyah. Bahkan bayi Ashanti ini santer disebut-sebut sebagai bayi super mahal. Lantaran dalam menjalani perawatan kehamilannya, Ashanti harus pulang pergi Jakarta, Singapura. Lantas bagaimana kondisi sang jabang bayi yang kini sudah memasuki bulan ke-7? Kan udah nggak boleh berangkat naik pesawat juga. Jadi aku di Jakarta aja. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar karena tinggal 2 bulan lagi kan. Tinggal 2 bulan lagi perjuangan Ashanti untuk menjadi seorang ibu akan terbayar sudah. Lalu apa saja yang telah dipersiapkannya? Benarkah jika tak hanya kamar untuk sang jabang bayi, setumpuk baju dan perlengkapan baby lainnya pun telah tertata rapi dan siap digunakan? Putih, cuma kok ada wallpaper warna pink lucu gitu. Akhirnya pasang warna